Namaku Fikri. Ada suara yang terus memanggilku setiap malam. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Ingatan yang tak pernah selesai. Dan malam ini, aku ajak kamu untuk mengingatnya bersama. Selamat datang di Jam Jelajah Misteri. Fikri menatap gedung tua itu dengan perasaan berat. Gedung DPR lama yang sudah lama tidak dipakai itu masih berdiri megah, meski cat dindingnya mengelupas dan jendela-jendelanya buram tertutup debu. Pintu besi besar yang karatan terbuka sedikit, seperti menantangnya untuk masuk. Udara sore yang pengap membuat napasnya sesak. Ia mengangkat kameranya, memastikan baterai penuh. Malam ini, ia ingin membuktikan sesuatu. Ada terlalu banyak cerita misteri tentang gedung ini. Pejabat yang mati mengenaskan, harta yang hilang, dan arwah penasaran yang masih berkeliaran. Langkahnya bergaung di lantai marmer yang retak-retak. Bau apa bercampur debu membuat dadanya berat. Fikri menyalakan senter kecil di kameranya, menyorot lorong panjang yang gelap. Dindingnya penuh coretan lama, sebagian bertuliskan kata-kata protes. Ia merekam setiap detail. Di ujung lorong, ia mendengar suara pintu berderit. Padahal angin di luar sama sekali tidak kencang. Semakin dalam ia melangkah, suasana semakin menekan. Bayangan dirinya sendiri tampak bergerak aneh di dinding, seolah tidak sinkron. Ia mencoba menenangkan diri, tapi kakinya terasa berat. Seperti ada yang menahan. Tiba di sebuah ruangan besar, Fikri menemukan meja rapat panjang dengan kursi-kursi berdebu. Di atas meja ada beberapa map lusuh, seakan ditinggalkan terburu-buru. Ia mengangkat satu map, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Ada foto seorang pria parubaya dengan jas resmi. Wajahnya tersenyum, tapi mata di foto itu tampak kosong. Ia ingat, itu pejabat yang mati mendadak dengan cara mengenaskan. Seketika terdengar suara kursi bergeser pelan, meski tak ada siapapun. Fikri menoleh cepat. Kursi di ujung meja bergerak sendiri, maju perlahan, lalu berhenti. Udara di ruangan itu semakin dingin. Ia menelan ludah, mencoba tetap merekam. Kamera di tangannya bergetar. Lalu dari arah lorong terdengar suara langkah kaki. Berat, lambat, dan jelas mendekat. Fikri mundur, punggungnya menempel pada dinding. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Tapi tak ada siapa-siapa. Lampu neon tua di langit-langit berkelap-kelip, menyinari ruangan itu dengan cahaya yang seolah hidup segan mati tak mau. Saat lampu menyala lagi, Fikri melihat sesuatu di meja. Sebuah amplop coklat. Padahal tadi tidak ada. Tangannya gemetar saat mendekati amplop itu. Ia belum sempat menyentuh, tiba-tiba terdengar bunyi keras seperti sesuatu jatuh dari lemari arsip. Sebuah map berdebu terbuka, kertas-kertas berserakan. Fikri mengambil salah satu, dan lagi-lagi wajah pejabat yang sama menatapnya. Kini dengan noda hitam di lehernya, seolah dicekik. Jantungnya berdegup makin kencang. Amplop di atas meja tiba-tiba berubah. Ada bercak merah yang muncul di permukaannya, seperti darah segar. Fikri melangkah mundur. Kamera di tangannya menyorot meja itu, tapi layar kameranya tiba-tiba penuh garis-garis hitam seperti rusak. Baterainya penuh, tapi layar mati sendiri. Fikri mengangkat kepalanya, menatap meja secara langsung. Amplop itu bergeser sendiri, pelan sekali. Dari dalam amplop, menetes cairan merah ke meja, lalu jatuh ke lantai. Suara tetesannya terdengar jelas di tengah ruangan yang sunyi. Fikri merasakan kakinya lemas, tapi tak bisa berlari. Kemudian ia mendengar bisikan lirih. Maaf, suara itu serak, penuh penyesalan, seolah keluar dari dalam tanah. Fikri membeku. Ia tahu betul suara itu bukan berasal dari manusia yang masih hidup. Amplop di meja itu tiba-tiba terbuka sedikit, dan udara dingin menyapu wajahnya. Lampu padam seketika. Ruangan itu gelap total. Yang terdengar hanya napasnya sendiri yang tercekat,
dan suara tetesan cairan yang semakin cepat, bercampur dengan bau amis menusuk hidung. Lalu di kegelapan, Fikri merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Nafas dingin terasa di tengkuknya. Ia tidak berani menoleh. Tiba-tiba kamera di tangannya menyala sendiri, layarnya berkedip, lalu menampilkan wajah. Wajah pucat pria parubaya yang tadi ada di foto, kini menatap langsung ke arahnya melalui layar kamera. Matanya merah, darah mengalir dari sudut bibirnya. Fikri menjatuhkan kamera, terhuyung mundur, hampir tersungkur. Sosok itu kini berdiri nyata di depannya, mengenakan jas rapi tapi penuh bercak darah. Sosok itu membuka mulut. Suaranya terdengar berat dan penuh rasa bersalah. "Aku minta maaf, aku menzalimi rakyat, uang bukan milikku." Suara itu menggema di seluruh ruangan, membuat telinga Fikri berdenging. Tubuh Fikri bergetar hebat. Ia ingin kabur, tapi kakinya seperti terpaku. Sosok itu melangkah maju, meninggalkan jejak darah di lantai. "Semua akan menuntutku," katanya lagi. Wajahnya semakin dekat, matanya penuh penyesalan sekaligus kengerian. Saat Fikri memejamkan mata, tiba-tiba semua hilang. Lampu neon menyala kembali, ruangan kosong. Tidak ada amplop, tidak ada darah, tidak ada sosok apapun. Hanya kamera yang tergeletak di lantai, layar retak tapi masih merekam. Nafas Fikri terengah-engah. Ia memungut kameranya dengan tangan gemetar, lalu melangkah mundur. Namun sebelum ia keluar dari ruangan, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas, tepat di telinganya. "Jangan tinggalkan aku." Fikri berlari sekuat tenaga keluar dari ruangan itu, lorong panjang terasa tak ada ujungnya. Suara langkah berat seakan mengejarnya dari belakang. Saat ia akhirnya mencapai pintu depan gedung, pintu besi menutup sendiri dengan keras, membanting di belakangnya. Ia terlempar keluar, jatuh di tangga depan dengan napas terengah. Di luar, malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Jalanan sepi, angin malam berhembus dingin menusuk tulang. Tapi di dalam gedung, dari balik pintu besi, suara teriakan serak itu terdengar lagi. Maafkan aku, suara yang terus menggaung, seolah ingin keluar tapi terjebak selamanya. Fikri menatap kamera di tangannya. Layar yang retak itu masih menampilkan wajah sosok pria tadi. Wajah penuh darah, dengan mata yang menatapnya tajam. Dan kali ini, wajah itu tersenyum. Senyum yang mengerikan. Fikri berdiri lama di depan pintu ruangan itu. Gagang pintunya dingin, berdebu, dan berkarat. Meski sudah sering masuk ke tempat-tempat angker, kali ini perasaan tidak enak lebih kuat dari biasanya. Ia sempat menempelkan telinga di pintu, berharap mendengar sesuatu, tapi yang ada hanya keheningan. Suasana di sekitar lorong begitu sunyi, bahkan tikus yang biasanya berlarian di gedung tua tidak terdengar. Dengan napas berat ia mendorong pintu. Engselnya berderit panjang, menimbulkan gema di lorong sepi itu. Begitu pintu terbuka, hawa di dalam ruangan langsung terasa berbeda. Lebih lembab, lebih berat, dan berbau busuk. Fikri menyalakan kamera, merekam setiap langkahnya. Senter kecil di atas kamera menyorot meja kayu besar yang penuh debu, beberapa lemari arsip yang sudah lapuk, dan kursi tua di sudut ruangan. Ia melangkah masuk perlahan. Setiap kali kakinya menginjak lantai, debu beterbangan. Meja kayu itu menarik perhatiannya. Di atasnya ada sebuah amplop coklat yang masih utuh meski bagian pinggirnya agak sobek. Anehnya, meski ruangan penuh debu, amplop itu terlihat bersih seolah baru saja diletakkan di sana. Fikri menaruh kamera di atas meja, merekam close-up amplop itu. Saat ia akan menyentuhnya, terdengar suara berderit dari arah lemari arsip di pojok. Ia buru-buru menoleh, senter kameranya menyorot ke sana. Salah satu pintu lemari sedikit terbuka. Fikri mengangkat kamera, mencoba lebih dekat. Ketika tangannya menyentuh gagang lemari itu, hawa dingin menyelimuti tubuhnya. Ia merinding. Pintu lemari terbuka dengan sendirinya, pelan tapi jelas. Dari dalam,
jatuh sebuah koper hitam kecil, menimbulkan suara keras saat menghantam lantai. Fikri kaget, hampir menjatuhkan kamera. Ia menyorot koper itu. Koper tua, kulitnya terkelupas, dan ada noda merah gelap di salah satu sisinya. Ia mendekat perlahan. Tangannya gemetar ketika mencoba membuka koper. Kunci kopernya sudah rusak, jadi hanya butuh sedikit tenaga untuk membukanya. Begitu koper terbuka, Fikri terdiam. Isinya bukan uang, bukan dokumen, melainkan setumpuk foto. Semua foto itu sama, wajah pria yang tadi ia lihat di foto hitam putih di lantai. Wajah salah satu pejabat DPR yang dulu diberitakan mati mendadak. Bedanya, di foto-foto ini, wajah pria itu terlihat semakin aneh. Ada yang mulutnya disobek, ada yang matanya hilang, ada yang penuh bercak darah. Perut Fikri terasa mual. Ia menutup koper cepat-cepat. Tapi saat menutup, ia mendengar suara lirih. Suara dari arah meja. "Ma, Af, Ma, Af." Fikri membeku di tempat. Ia menoleh perlahan. Amplop coklat di atas meja bergerak sendiri, bergeser beberapa sentimeter. Ia merasa dadanya sesak. Senter kamera menyorot amplop itu, dan kali ini ia melihat bercak merah di salah satu sudutnya. Bercak itu semakin melebar, menetes ke meja, lalu ke lantai. Bau amis darah langsung menusuk hidungnya. Lampu neon tua di atas meja berkedip-kedip, lalu padam sebentar sebelum menyala lagi. Dalam kilatan singkat itu, Fikri sempat melihat sesuatu. Sosok bayangan hitam berdiri tepat di belakang meja, membungkuk seolah memperhatikan amplop. Ketika lampu menyala kembali, sosok itu sudah hilang. Fikri mundur, jantungnya berdetak kencang. Ia mencoba bicara, meski suaranya serak. "Siapa? Siapa di sana?" Tidak ada jawaban. Hanya bunyi tetesan cairan dari amplop yang semakin deras. Ia mengangkat kamera, mencoba menzoom ke arah amplop. Tapi tiba-tiba layar kameranya bergetar, muncul garis-garis hitam, lalu mati. Padahal baterainya masih penuh. Fikri panik, memukul-mukul kameranya, tapi percuma. Kamera benar-benar mati. Kini hanya senter ponsel yang ia andalkan. Ia menyalakannya, sorot lampu langsung ke meja. Amplop itu terbuka sedikit, dan dari dalamnya ada sesuatu yang seperti kertas keluar perlahan. Fikri memberanikan diri mendekat. Ternyata bukan kertas, melainkan potongan foto lain. Wajah pria yang sama, kali ini dengan luka di leher. Suara lirih terdengar lagi, lebih jelas. "Maaf, maafkan aku hianati rakyat." Fikri hampir menjatuhkan ponsel dari tangannya. Suara itu jelas, serak, penuh sesal, tapi juga menyeramkan. Ia mundur terus sampai punggungnya menempel di pintu. Tiba-tiba pintu menutup sendiri dengan keras, membuat ruangan itu semakin mencekam. Fikri terjebak. Ia menoleh cepat ke sekeliling, berharap menemukan jalan keluar lain, tapi tidak ada. Hanya ruangan itu, koper, lemari arsip, meja kayu, dan amplop berdarah. Tiba-tiba kursi tua di sudut ruangan bergerak sendiri. Gesekannya membuat bunyi nyaring yang menusuk telinga. Kursi itu berputar pelan, dan kini menghadap ke meja. Seolah ada seseorang tak terlihat yang duduk di sana. Fikri gemetar. Tangannya berkeringat, ponsel hampir terlepas. Ia ingin lari, ingin keluar, tapi kakinya terasa kaku. Pandangannya terus tertuju ke meja. Dalam sorot cahaya ponsel, amplop itu kini benar-benar terbuka. Dan dari dalamnya bukan lagi foto yang keluar, melainkan selembar kertas panjang penuh tulisan tangan. Tulisan itu berantakan, tapi Fikri bisa membaca beberapa kalimat. Dosa, harta, janji, rakyat, darah. Kertas itu terjatuh ke lantai, bergulung-gulung sendiri seperti ditiup angin padahal ruangan tertutup rapat. Dari arah kertas itu, muncul bau busuk yang semakin tajam. Fikri menutup hidung dengan satu tangan. Air matanya keluar sendiri,
entah karena bau itu atau karena rasa takut yang tak terbendung. Ia menoleh ke arah pintu, lalu kembali ke meja. Kali ini ia melihatnya. Sosok pria parubaya dengan jas rapi berdiri di belakang meja. Wajahnya pucat, matanya kosong, mulutnya terbuka seperti ingin bicara, tapi darah mengalir dari bibirnya. Itu wajah yang sama dari semua foto. Wajah pejabat DPR yang mati mengenaskan itu. Sosok itu menatap langsung ke arah Fikri. Suaranya lirih, penuh getaran. "Maafkan aku, terlalu banyak uang, terlalu banyak dusta." Fikri menjerit dan berlari ke pintu, berusaha membukanya. Tapi pintu terkunci rapat dari dalam. Ia menendang, memukul, bahkan membanting tubuhnya ke pintu, tapi tetap tidak terbuka. Sosok itu semakin dekat. Langkahnya pelan, tapi setiap kali ia maju, lampu neon berkedip makin kencang. Bayangannya memanjang di dinding, menutupi seluruh ruangan. Bau darah semakin menusuk, bercampur dengan aroma busuk mayat. Fikri terus berusaha membuka pintu, tapi kakinya goyah. Ponselnya jatuh ke lantai, sorot lampu menyorot sosok itu dari bawah, membuat wajahnya semakin menyeramkan. Sosok itu kini berdiri hanya beberapa langkah dari Fikri. Tangan pucatnya terulur, meneteskan darah segar. "Rakyat tidak rela," bisiknya. Fikri berteriak sekuat tenaga. Dan tepat saat sosok itu hendak menyentuhnya, pintu tiba-tiba terbuka sendiri dengan keras. Fikri langsung terlempar keluar ke lorong, jatuh terduduk. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar, keringat dingin membasahi wajahnya. Ia menoleh ke pintu. Ruangan itu kini gelap total. Tidak ada lampu, tidak ada suara, hanya kegelapan pekat. Pintu menutup pelan di hadapannya, seakan tidak pernah terbuka. Fikri terduduk lama di lantai lorong, mencoba menenangkan diri. Kamera rusak, ponsel jatuh entah di mana, dan tubuhnya lemas. Tapi satu hal yang jelas, ia baru saja berhadapan langsung dengan arwah gentayangan seorang pejabat yang mati mengenaskan. Dan arwah itu masih menyimpan pesan yang lebih besar dari sekadar penyesalan. Fikri masih berdiri kaku di dalam ruangan arsip itu. Lampu neon yang tergantung di atas meja besar berkedip-kedip, suaranya berdengung tidak stabil. Bayangannya sendiri di dinding bergerak patah-patah mengikuti cahaya yang redup. Di atas meja kayu tua, sebuah amplop coklat besar masih tergeletak, namun kini terlihat berbeda. Ada bercak merah di permukaannya, semakin jelas, seperti darah yang baru saja diteteskan. Bau amis menusuk hidung Fikri, membuat perutnya mual. Tangannya gemetar saat meraih kamera. Ia mencoba menyorot meja, lalu dinding, lalu kembali ke amplop itu. Namun ketika ia melakukan zoom, layar kamera mendadak bergaris, bergetar seperti rusak, lalu mati total padahal baterainya masih penuh. Fikri mengetuk bodi kamera, mencoba menyalakannya kembali, tapi sia-sia. Layar tetap hitam. Fikri menurunkan kamera perlahan. Saat pandangannya kembali ke meja, amplop itu bergerak. Sangat pelan, seperti ada sesuatu di dalamnya yang mendorong dari dalam. Jantung Fikri berdetak kencang. Ia menelan ludah keras, tapi mulutnya kering. Ruangan mendadak sunyi. Suara kipas angin tua yang berdecit sebelumnya kini hilang sama sekali. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari atas lemari arsip di pojok ruangan. Duk! Fikri menoleh cepat. Sebuah map tebal jatuh ke lantai, isinya berserakan. Debu mengepul. Ia maju selangkah, lalu jongkok, mengambil salah satu lembar kertas. Itu adalah foto hitam putih. Seorang pria parubaya memakai jas rapi, wajahnya tersenyum lebar. Tapi tatapannya kosong, menatap lurus ke arah kamera dengan sorot mata yang menyeramkan. Fikri mengenali wajah itu. Ia pernah melihatnya di berita beberapa tahun lalu. Seorang anggota DPR yang mati mendadak dengan cara mengenaskan. Leher Fikri kaku. Tangan yang memegang foto bergetar, hampir menjatuhkannya kembali. Dari arah meja terdengar bisikan lirih. "Ma,
Fikri tersentak. Matanya langsung menuju ke amplop yang masih tergeletak. Amplop itu terbuka sedikit, ada cairan merah segar keluar menetes ke meja, lalu jatuh ke lantai dengan suara tik, tik, tik. Lampu neon di atas kepala tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Hanya suara tetesan cairan yang terdengar jelas. Fikri panik. Ia menyalakan senter di ponselnya. Cahaya kecil itu bergetar mengikuti tangannya yang gemetar. Ia mengarahkan cahaya ke meja. Kini amplop itu sudah terbuka lebar. Dari dalamnya, bukan hanya darah, tapi juga selembar kertas kusut keluar sendiri, seperti ada tangan tak kasat mata yang mendorongnya keluar. Fikri memberanikan diri mendekat. Ia mengarahkan cahaya senter. Kertas itu penuh tulisan tangan. Coretan-coretan terburu-buru, berantakan, tapi masih bisa dibaca. Aku menyesal, aku menerima uang rakyat, aku menzalimi mereka. Maafkan aku, jangan tiru aku, dosa ini terlalu berat. Tulisan itu berhenti di tengah kalimat, seperti ditulis terburu-buru sebelum si penulis mati. Fikri menelan ludah. Jari-jarinya dingin saat meraih kertas itu. Namun begitu ia menyentuhnya, ruangan bergemuruh. Semua lemari arsip bergetar, map-map beterbangan, suara keras memekakan telinga. Dari sudut ruangan, terdengar jeritan panjang, dalam, dan penuh kesakitan. Suara seorang pria. Aku menyesal. Jeritan itu begitu dekat, seolah-olah ada orang tepat di belakangnya. Fikri spontan menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan panjang di dinding yang bergerak sendiri, bukan miliknya. Nafasnya tercekat. Ia mundur, menabrak kursi kayu hingga terjatuh. Senter di tangannya terlempar, cahaya ponsel berputar-putar di lantai, memperlihatkan sekelebat bayangan hitam tinggi besar yang berdiri di dekat meja. Bayangan itu tidak punya wajah, hanya siluet gelap dengan mata merah menyala. Fikri merangkak cepat mengambil ponselnya kembali. Saat cahaya mengarah ke meja, bayangan itu hilang. Amplop dan kertasnya juga sudah tidak ada. Hanya ada bercak darah segar yang menetes dari meja ke lantai. Ia berdiri dengan susah payah. Tubuhnya gemetar, jantungnya berdegup kencang. Fikri tahu satu hal, roh yang gentayangan itu benar-benar ada di ruangan ini. Arwah seorang anggota DPR yang mati mengenaskan, kini muncul untuk menuntut sesuatu. Pintu ruangan tiba-tiba tertutup dengan keras, membuat kaca jendela bergetar. Fikri berlari, mencoba membukanya, tapi pintu itu terkunci rapat. Ia menghantamkan tubuhnya, menendangnya, tetap tidak bergerak. Dari belakang, suara langkah kaki mendekat perlahan. Tak, 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 suara sepatu keras menapak lantai. Fikri memutar tubuhnya perlahan. Senter di tangannya bergetar. Dalam cahaya samar itu terlihat siluet seorang pria memakai jas rapi berdiri di sudut ruangan. Wajahnya rusak, penuh luka bakar, darah menetes dari mulutnya. Matanya kosong tapi berair, seakan menangis. Maafkan aku, suara itu lirih, serak, terdengar jelas. Fikri kaku, tidak bisa bergerak. Sosok itu melangkah mendekat. Darah menetes dari jasnya, meninggalkan jejak di lantai. Senter di tangan Fikri tiba-tiba mati. Gelap gulita. Nafasnya memburu. Ia bisa merasakan sesuatu sangat dekat. Napas hangat bercampur bau busuk di belakang telinganya. Suara itu berbisik, katakan pada mereka, aku menyesal. Fikri menjerit keras, lalu tubuhnya seperti terdorong oleh kekuatan tak terlihat hingga terhempas ke pintu. Anehnya, pintu itu langsung terbuka. Ia jatuh berguling ke koridor luar. Begitu menoleh ke belakang, ruangan arsip itu gelap total. Tidak ada cahaya, tidak ada suara. Seolah tidak terjadi apa-apa. Fikri bangkit dengan susah payah. Punggungnya sakit, napasnya masih tersengal. Ia menatap pintu yang kini terbuka lebar. Dalam hatinya, ia tahu ia baru saja melihat sesuatu yang tidak boleh dilihat orang biasa. Suatu pengakuan arwah gentayangan.
sebuah dosa besar yang terbawa sampai mati. Dengan langkah gontai, ia menjauh dari ruangan itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia sadar satu hal, roh itu belum selesai. Pasti akan kembali, dan mungkin menuntut lebih dari sekadar pengakuan. Fikri masih merasakan dingin yang menusuk tulang ketika berdiri di depan meja kerja tua itu. Amplop coklat yang tadi sudah terbuka kini tampak kosong, tetapi bercak darah di atas permukaannya semakin banyak. Bau amis bercampur busuk memenuhi hidungnya, membuat perutnya ingin memuntahkan isi. Lampu neon di atas kepalanya terus berkelip, kadang terang, kadang hampir mati, seperti ada sesuatu yang sengaja mengutak-atik listrik. Ia mencoba menguatkan diri dengan mengambil napas panjang, lalu mengeluarkan ponsel dari saku. Kamera utamanya dinyalakan. Tapi sebelum sempat merekam, layar ponselnya juga bergetar, muncul garis-garis hitam, lalu mati begitu saja. Padahal baterainya penuh. Sial, gumamnya pelan. Suaranya sendiri terdengar aneh, bergema di ruang itu, seperti ada yang menirukan dari kejauhan. Tiba-tiba terdengar suara kursi bergeser. Padahal tidak ada yang duduk di sana. Kursi kayu di sisi meja bergerak sedikit, menimbulkan bunyi gesekan yang jelas. Fikri mundur perlahan, matanya terpaku pada kursi itu. Kursi berhenti, lalu terdengar suara berat seperti seseorang duduk. Tetapi tidak ada tubuh di sana. Hanya kursi yang tertekan, bergoyang sedikit, seakan menahan bobot seseorang yang tak terlihat. Fikri menahan napas. Jantungnya berdegup sangat keras. Dan saat ia mencoba melangkah ke pintu, suara itu terdengar lagi. Bisikan yang lebih jelas. Maafkan aku. Suara itu dingin, parau, dan serak, seolah berasal dari tenggorokan yang penuh darah. Fikri memejamkan mata sejenak, lalu membukanya dengan cepat. Kursi itu kosong lagi. Tapi di meja, kini amplop yang sudah kosong tadi terlihat terisi kembali. Sesuatu bergerak di dalamnya, membuat kertas itu bergelombang. Perlahan, amplop itu merobek dirinya sendiri. Dari dalamnya jatuh setumpuk uang lusuh, bercampur darah yang menetes ke lantai. Fikri terbelalak. Uang itu bukan sekadar lusuh, tetapi ada bekas terbakar dan sobek. Di antara lembaran uang itu, terlihat sebuah jari manusia yang sudah menghitam. Fikri langsung menutup mulutnya menahan teriakan. Ia tahu ini bukan ilusi. Hantu atau arwah pejabat itu benar-benar ingin menunjukkan sesuatu. Uang yang diterima dengan cara kotor, uang yang diambil dari rakyat, kini menjadi beban bahkan setelah mati. Suara ketukan tiba-tiba terdengar di dinding sebelah kanan. Tok, 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 3 kali, teratur, seolah ada seseorang yang meminta izin masuk. Fikri menoleh cepat. Dinding itu bergetar pelan, lalu terdengar suara jeritan samar, seperti orang banyak menjerit bersamaan dari balik tembok. Suaranya begitu memilukan, penuh amarah dan penderitaan. Fikri memegangi kameranya lagi, mencoba menyalakannya walau tadi mati. Ajaibnya, kamera bisa hidup kembali. Ia segera mengarahkan lensa ke dinding itu. Namun yang terekam bukan dinding biasa. Di layar kameranya terlihat bayangan ratusan tangan yang meraih keluar, seakan ingin menembus tembok dan mencengkeram siapapun yang ada di dalam ruangan. Ya Allah, gumamnya dengan suara bergetar. Ia mundur beberapa langkah hingga punggungnya terbentur rak arsip. Kertas-kertas tua berjatuhan, memenuhi lantai dengan suara berisik. Tiba-tiba lampu neon padam total. Gelap pekat menyelimuti ruangan. Kamera di tangannya satu-satunya sumber cahaya kecil, dari layar yang menyala redup. Dalam cahaya itu, ia melihat sesuatu berdiri di belakang kursi. Sosok gelap, tubuh tinggi, jas hitam compang-camping, wajahnya separuh hancur, mata kosong menatap lurus ke arahnya. Fikri terdiam. Kakinya kaku, mulutnya kering. Sosok itu membuka mulut lebar-lebar, lebih lebar dari manusia normal, darah menetes dari bibirnya. Suaranya parau, tapi kali ini lebih jelas. Aku, salah, ampuni aku. Sosok itu melangkah maju.
Lantai kayu berderit setiap kali kakinya menapak, padahal tidak sepenuhnya menyentuh lantai. Fikri refleks berlari ke pintu, mencoba memutarnya. Terkunci. Ia mengguncang kuat-kuat, tapi pintu itu tidak bergerak sedikit pun. Di belakangnya, suara berat itu semakin dekat. Nafas dingin terasa di lehernya, meski tubuh sosok itu masih beberapa meter. Fikri membalikkan badan sambil menodongkan kamera, berharap bisa merekam sesuatu yang nyata. Sosok itu kini sangat jelas. Bukan hanya wajahnya yang hancur, tapi di lehernya ada bekas luka menganga, seperti bekas jeratan. Pakaian rapi DPR masih melekat di tubuhnya, meski robek dan berlumur darah. Fikri akhirnya berteriak, "Apa yang kau mau dariku?" Sosok itu berhenti sejenak. Matanya yang kosong tiba-tiba mengeluarkan air hitam pekat. Dari mulutnya hanya keluar satu kalimat lirih, "Sampaikan, maafku." Seketika seluruh lampu kembali menyala terang. Sosok itu menghilang. Ruangan kembali kosong. Hanya amplop penuh uang berdarah yang tersisa di atas meja, beserta bercak-bercak merah yang kini semakin banyak di lantai. Fikri terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Ia mengusap wajahnya dengan tangan basah oleh keringat. Pintu di belakangnya kini bisa dibuka dengan mudah. Tanpa pikir panjang ia keluar, menutup pintu rapat-rapat, lalu berlari menyusuri lorong gedung tua itu. Namun bahkan di lorong, suara bisikan masih mengikutinya. "Sampaikan, maafku, pada rakyat." Fikri semakin bingung. Ia sadar, tugasnya belum selesai. Arwah pejabat itu tidak akan berhenti sebelum pesannya tersampaikan. Tapi bagaimana? Dan kepada siapa ia harus menyampaikannya? Malam itu Fikri keluar dari gedung DPR lama dengan wajah pucat dan langkah gontai. Ia tahu cerita ini bukan sekadar liputan misteri biasa. Ada sesuatu yang jauh lebih besar. Sebuah dosa masa lalu yang masih membekas, dan sebuah penyesalan yang ingin ditebus oleh arwah gentayangan. Dan Fikri sadar, semakin dalam ia terlibat, semakin besar pula bahaya yang akan menghantuinya. Setelah keluar dari gedung tua itu, Fikri langsung menghirup udara malam dengan dada sesak. Napasnya terengah, kakinya masih gemetar hebat. Tangannya dingin, hampir tidak bisa menggenggam kamera yang terus direkatkan ke dadanya. Suara bisikan, "Sampaikan maafku," masih bergema di telinganya, meski ia sudah jauh meninggalkan ruangan penuh amplop berdarah itu. Fikri memutuskan untuk berhenti sejenak di depan gedung. Lampu jalan yang redup memberi sedikit rasa aman, meski bayangan gedung tua itu tetap menakutkan. Bangunan megah yang dulunya tempat pejabat berkuasa kini seperti monster yang siap melahap siapapun yang masuk. Ia menyalakan kamera untuk mengecek hasil rekaman. Layarnya penuh gangguan. Beberapa video hanya berisi noise hitam putih, sebagian menampilkan sosok bayangan tinggi yang berjalan mendekat. Dan rekaman terakhir menunjukkan amplop yang robek sendiri, uang penuh darah, dan jari manusia yang jatuh dari dalamnya. Fikri menutup kamera cepat-cepat, rasa mual kembali menghantam perutnya. "Kalau ini aku sebarkan, orang-orang bisa panik," gumamnya. Ia tahu bukti itu nyata, tapi terlalu mengerikan untuk langsung dipublikasikan tanpa penjelasan. Saat ia duduk di pinggir trotoar, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Fikri refleks menoleh. Seorang pria tua berpakaian lusuh, seperti gelandangan, berdiri tidak jauh darinya. Rambutnya berantakan, wajahnya penuh keriput, matanya cekung. "Anak muda," suara pria itu parau, tetapi jelas. "Kau juga melihatnya, ya?" Fikri terdiam, menatap tajam. "Melihat apa, Pak?" tanyanya hati-hati. Pria tua itu tersenyum miris. "Dia. Orang yang kau temui di dalam. Orang yang tidak bisa tenang walau sudah lama mati." Jantung Fikri berdetak kencang. "Bapak tahu?" Pria tua itu mengangguk pelan. "Aku dulu pegawai kecil di sana. Aku tahu siapa yang bunuh diri di gedung itu. Orang besar, wakil rakyat. Tapi dia kotor, sangat kotor. Dia menerima uang haram, menipu rakyat,
dan akhirnya, mati dengan cara mengenaskan. Fikri tercekat. Jadi benar, sosok yang tadi ia lihat adalah arwah seorang pejabat. Kenapa arwahnya menampakkan diri padaku? Pria tua itu menunduk, lalu mendekat perlahan. Karena kau berani masuk. Karena kau merekam. Dan karena dia butuh suara baru untuk menyampaikan pesan. Dia ingin menebus dosa, tapi terlambat. Semua orang membencinya, bahkan keluarganya pun meninggalkannya. Fikri menelan ludah. Dia bilang, sampaikan maafnya pada rakyat. Pria tua itu tertawa getir. Rakyat mana yang mau memaafkan? Lihatlah sekitarmu. Masih banyak orang sengsara karena ulah orang-orang seperti dia. Ucapan itu menusuk Fikri. Memang benar. Permintaan maaf itu terdengar mustahil untuk diterima. Tapi jika pesan itu tidak disampaikan, arwahnya bisa terus bergentayangan. Dan kemungkinan besar, ia akan terus mengganggu Fikri. Sebelum Fikri sempat bertanya lagi, pria tua itu tiba-tiba melangkah mundur. Tatapannya berubah aneh, matanya melotot seperti ada sesuatu yang membuatnya ketakutan. Hati-hati, nak, dia tidak sendiri. Apa maksudnya, Pak? Fikri mencoba mendekat. Namun pria itu berlari terburu-buru ke arah gelap, menghilang tanpa jejak. Hanya suara langkah tergesa yang semakin menjauh. Fikri berdiri terpaku. Tidak sendiri, gumamnya. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Kalau arwah itu tidak sendirian, berarti masih ada entitas lain di gedung itu. Keesokan harinya, Fikri mencoba menenangkan diri di kamar kos. Ia memindahkan rekaman dari kamera ke laptop. Layar laptop menampilkan adegan-adegan mengerikan dengan lebih jelas daripada yang ia lihat di kamera semalam. Sosok hitam dengan jas compang-camping terlihat berkali-kali, bahkan sebelum Fikri menyadarinya. Kadang muncul di sudut ruangan, kadang berdiri di lorong, kadang hanya wajahnya yang menatap dari balik pintu. Di salah satu rekaman, saat Fikri panik berlari ke pintu, terdengar suara lirih lain selain, "Sampaikan maafku." Ada suara wanita berbisik, "Jangan percaya dia." Fikri langsung memundurkan rekaman dan memutarnya berulang-ulang. Suara itu memang jelas, suara wanita, berbeda dengan suara para arwah pejabat. Suara itu terdengar seperti peringatan. Jadi benar, dia tidak sendirian, Fikri bergumam sambil memijat pelipis. Kepalanya terasa berat. Ia mulai menulis catatan untuk episode berikutnya di channel Jam Jelajah Misteri. Tapi kali ini ia tidak yakin apakah harus benar-benar mengunggah semua bukti. Apa yang ia lihat bukan sekadar cerita hantu biasa, melainkan sesuatu yang terkait dengan dosa masa lalu yang nyata. Malam itu, Fikri menerima pesan tak dikenal di ponselnya. Nomor asing tanpa nama. Pesannya singkat. Jangan campuri urusan gedung itu. Kalau kau nekat, nyawamu taruhannya. Fikri menatap layar dengan kaget. Jantungnya kembali berdegup keras. Siapa yang mengirim pesan itu? Manusia, atau bukan? Ia mencoba membalas, tapi pesannya tidak terkirim. Nomor itu tiba-tiba tidak aktif lagi. Hari berikutnya, Fikri memutuskan untuk mencari tahu lebih dalam tentang pejabat yang mati di gedung tersebut. Ia pergi ke sebuah warung kopi dekat kampus, tempat banyak wartawan tua biasa berkumpul. Dengan sedikit obrolan basa-basi, ia akhirnya menemukan salah satu jurnalis pensiunan yang tahu kisah lama. "Ah, kau mau tahu soal kematian anggota dewan itu, ya?" tanya si jurnalis, sambil menyeruput kopi hitamnya. Fikri mengangguk. "Saya hanya ingin tahu kebenarannya, Pak." Jurnalis itu menghela napas panjang. "Itu kasus lama. Resmi dicatat sebagai bunuh diri karena depresi. Tapi banyak yang bilang dia dibunuh. Ada urusan besar, uang gelap, dan pengkhianatan. Setelah mati, keluarganya hancur, rumahnya dijual, dan namanya dilupakan orang. Kalau benar dia dibunuh, siapa yang melakukannya?" tanya Fikri pelan. Jurnalis itu tersenyum miring.
Itu pertanyaan berbahaya, nak. Banyak orang berpengaruh terlibat. Jangan sampai kau mengorek terlalu dalam. Bisa-bisa kau ikut dikubur. Ucapan itu membuat Fikri semakin yakin. Arwah pejabat itu memang punya rahasia besar yang belum terungkap. Dan mungkin, arwah itu ingin Fikri menyampaikannya ke publik. Tapi di sisi lain, suara wanita misterius dalam rekaman memperingatkan agar ia tidak percaya begitu saja. Ada kemungkinan arwah pejabat itu juga berbohong, memanfaatkan Fikri untuk kepentingannya sendiri. Malamnya, Fikri kembali bermimpi buruk. Ia bermimpi berada di ruang sidang gedung DPR lama. Kursi-kursi terisi oleh ratusan orang, tapi wajah mereka semua gelap, hanya tubuh tanpa muka. Di depan, sosok pejabat itu berdiri, berbicara dengan suara lantang. Aku menyesal. Maafkan aku, rakyatku. Tapi dari kursi-kursi itu, suara teriakan balasan menggema. Pengkhianat. Kau pantas mati. Jangan harap dimaafkan. Suasana sidang berubah kacau. Semua wajah gelap itu berdiri, menunjuk ke arah pejabat. Lalu secara tiba-tiba, ratusan tangan muncul dari lantai, menyeret tubuh pejabat itu ke bawah. Ia berteriak, tapi tidak ada yang menolong. Fikri hanya bisa berdiri terpaku di mimpi itu, hingga salah satu sosok tanpa wajah berbalik menatapnya. Meski tidak punya mata, Fikri bisa merasakan tatapan tajam menusuk. Sosok itu berbisik langsung di telinganya. Kalau kau ikut campur, nasibmu sama. Fikri terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Suara pintu kamarnya berderi pelan, padahal ia yakin sudah dikunci. Dari celah pintu, terdengar suara langkah pelan mendekat. Dan bisikan lirih itu kembali terdengar. Kali ini suara wanita. Jangan percaya dia. Malam itu semakin larut. Kantor tua DPR yang sudah lama tak terpakai itu seolah menahan napas. Semua ruangan gelap, hanya sesekali cahaya lampu jalan dari luar jendela yang retak menembus masuk, membuat bayangan-bayangan panjang menempel di dinding. Fikri berdiri kaku di dekat meja besar yang tadi ia temukan. Kamera di tangannya sudah mati total, meski baterainya penuh. Amplop coklat di atas meja kini terbuka lebar, dan darah segar terus menetes keluar, membentuk genangan kecil di lantai. Bau amis bercampur busuk menusuk hidung, membuat perutnya mual. Ia ingin pergi, tapi kakinya seolah menempel di lantai. Dari dalam amplop terdengar bisikan lirih. Suara serak, seperti seseorang yang memaksa berbicara dengan tenggorokan penuh darah. Maaf, maafkan aku, rakyat. Fikri merinding. Suara itu jelas bukan halusinasi. Ia bisa mendengarnya begitu dekat, seakan-akan seseorang sedang berbisik di telinganya. Tiba-tiba amplop itu bergerak sendiri. Isinya keluar, bukan berupa kertas, melainkan potongan tangan manusia yang sudah membusuk. Jemari-jemarinya masih lengkap, kukunya panjang dan hitam. Tangan itu bergerak pelan di atas meja, lalu jatuh ke lantai dengan bunyi plek. Fikri mundur terburu-buru, napasnya terengah. Dari balik meja muncul sesuatu. Wajah pucat, separuh hancur, dengan mata melotot merah. Itu wajah pria di foto yang tadi ia lihat di map, seorang pejabat yang dulu mati mendadak. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping seperti kain kafan yang kotor. Mulutnya bergerak pelan. Aku tidak bisa pergi sebelum meminta maaf. Fikri hampir menjerit. Sosok itu menyeret tubuhnya keluar dari bawah meja, meninggalkan bekas darah panjang di lantai. Suara rantai menyeret ikut terdengar, entah dari mana asalnya. Sosok itu mendekat. Bau busuk semakin kuat. Fikri mundur sampai punggungnya menempel ke lemari arsip. Ia sudah tak punya jalan keluar. Sosok itu berhenti tepat di depannya. Tangannya yang tinggal tulang berusaha meraih. Aku menzalimi rakyat, aku menerima uang, aku berkhianat, maafkan aku. Fikri terisak ketakutan. Ia bukan siapa-siapa, hanya seorang peneliti cerita misteri.
Tapi roh itu seakan menjadikannya tempat terakhir untuk menumpahkan dosa. Lampu neon di langit-langit kembali berkedip, kali ini lebih terang. Dan di dinding, muncul bayangan lain. Bukan hanya satu, tapi puluhan. Wajah-wajah lain, sebagian besar pria dengan jas rapi, dasi, atau batik. Semuanya menatap Fikri dengan mata kosong, mulut mereka bergerak tanpa suara. Fikri menyadari, ini bukan hanya tentang satu orang pejabat. Ada banyak arwah yang mati dengan cara mengenaskan, membawa dosa, dan kini terjebak di ruangan itu. Bayangan-bayangan itu mendekat. Ruangan mendadak dipenuhi suara bisikan. Maafkan kami bohongi rakyat, kami makan uang rakyat, kami mati tanpa sempat bertobat. Suara itu menumpuk, membuat kepala Fikri pening. Ia menutup telinganya, tapi bisikan itu menembus langsung ke dalam pikirannya. Pandangannya berkunang. Tiba-tiba sosok utama, yang paling dekat dengannya, menjerit dengan suara keras. Kami tidak akan tenang. Jeritan itu membuat kaca jendela pecah. Angin malam masuk, membawa bau busuk semakin tajam. Fikri terjatuh, tangannya gemetar mencari pintu. Tapi pintu yang tadi terbuka kini tertutup rapat, seperti terkunci dari luar. Sosok-sosok itu semakin dekat, melingkari Fikri. Mereka semua menunjuk ke arahnya. Kau, rekam kebenaran ini, jangan biarkan kami dilupakan. Seketika, kamera Fikri yang mati mendadak menyala sendiri. Layarnya terang, merekam semua yang ada di ruangan. Tapi Fikri tidak menyentuhnya. Kamera itu melayang sedikit di udara, seakan ada yang mengendalikannya. Di layar terlihat jelas wajah-wajah hancur, tubuh membusuk, dan mulut mereka yang terus mengucapkan kata maaf. Fikri menjerit, mencoba membuka pintu dengan seluruh tenaga. Tiba-tiba pintu terbuka sendiri, membuatnya terhuyung jatuh ke lorong gelap. Kamera itu ikut terlempar keluar dan jatuh keras ke lantai, tapi tetap menyala. Fikri berlari sekuat tenaga. Lorong itu seakan tak ada ujungnya. Suara langkah kakinya bercampur dengan bisikan yang masih mengikuti. Sesekali bayangan hitam melintas cepat di sisi dinding. Ia menuruni tangga tua dengan nafas terengah, hampir terjatuh beberapa kali. Sampai akhirnya ia keluar ke halaman depan gedung tua itu. Udara malam menyambut, dingin menusuk. Fikri berhenti, menoleh ke belakang. Gedung DPR tua itu berdiri diam, gelap, seolah tak ada apa-apa. Tapi dari jendela lantai 2, Fikri bisa melihat sosok pucat tadi berdiri, menatap ke arahnya. Tangannya terangkat pelan, memberi isyarat. Sebarkan. Kata itu terdengar jelas di telinganya, meski sosok itu jauh di atas. Fikri terdiam, gemetar, lalu menunduk menatap kamera di tangannya. Kamera itu masih merekam, meski ia tidak pernah menyalakan lagi. Layar penuh dengan wajah-wajah arwah yang tadi memohon maaf. Fikri sadar, ia tidak bisa menyimpan ini sendiri. Tapi jika ia sebarkan, siapa yang percaya? Atau justru ia akan diincar? Malam itu ia berjalan pulang dengan langkah gontai, masih membawa kamera yang kini terasa sangat berat. Di kepalanya, bisikan itu terus terdengar. Maafkan kami, sebarkan, jangan biarkan kami dilupakan. Dan sejak malam itu, hidup Fikri tidak pernah sama lagi. Setiap kali ia menyalakan kamera, wajah-wajah itu selalu muncul di layar. Selalu. Bahkan ketika ia mencoba merekam hal lain, bayangan mereka akan tetap ada. Menatapnya. Memintanya. Tidak ada yang tahu apa yang benar-benar terjadi di gedung DPR tua itu. Tapi satu hal yang pasti, Fikri kini menjadi saksi yang tak pernah bisa bebas.